Podcast Expectations of Many People. Hai Harbers, balik lagi di Harbercast. Nah, di episode kali ini nih kita akan ngobrol bareng teman-teman dari bagian keuangan Politeknik Harapan Bersama. Kita ada Ibu Dewi dan juga Mas Heno. Boleh nih Bu, sama Mas Heno kenalan dulu sama teman-teman Harbers. Boleh? Halo Halo, Harbers, Harbers. ya saya Dewi Kartika dari bagian keuangan akuntansi dan pajak bersama. Heno Irianto dari Keuangan Akuntansi dan Pajak juga. Oke, itu tadi ya ada Bu Dewi dan juga Mas Heno nih dari teman-teman bagian keuangan dan juga pajak Poltek Harber. Ini kan Ya, teman-teman mahasiswa baru ini sudah mulai berangkat nih. Banyak, mungkin waktu PKKMB sudah dijelaskan gitu ya betul. terkait sistem keuangan ataupun pembayaran yang ada di Poltek Harber. Tapi mungkin Mm-mm. kita bisa nge-record ini gitulah ya sebagai dokumentasi juga barangkali teman-teman nih mahasiswa mungkin lupa atau cama-cama kemarin penjelasannya kurang dengerin nih Ibu dan juga Mas Ya, Heno nih. Boleh. Barangkali nih kita bisa jelasin soal sistem nih. Sistem apa sih yang dipakai di Poltek Harber untuk melakukan pembayaran gitu? Apa sih Bu sebutannya gitu? ya. Jadi memang di institusi kita ada pembayaran yang mana menggunakan sistem OASE. Untuk alamatnya oase.poltekharber.ac.id. Jadi di situ isinya nggak hanya akademik saja teman-teman, tapi ada keuangannya juga. Nanti di situ teman-teman punya akun masing-masing. Betul. Oke, jadi tadi pakainya kita sistemnya pakai sistem OASE. Selain Betul. ada akademiknya juga untuk Iya, ngecek jadwal teman-teman betul. mahasiswa. Nah, di situ juga ada untuk sistem pembayarannya juga Sistem ya. pembayaran, sistem keuangan. Sistem Jadi keuangan. histori mahasiswa dari mulai awal masuk, histori pembayarannya nanti Mm-mm. sampai mau lulus di situ semua ada historinya, Mbak Isma. Oke gitu. Nah, terus nih Bu, terkait misalnya udah ada tagihan atau sudah jatuh untuk wah sebentar lagi ada UTS nih, otomatis kan udah Ya, mulai nih keluar pembayaran, ya. udah keluar tagihan-tagihannya. Mm-mm. Nah, itu cara bayarnya kalau dari mahasiswa itu gimana Bu caranya? Atau Mas Eno barangkali mau menjelaskan bisa? Ya, boleh. Mm-mm. Jadi mahasiswa mau bayar ya ceritanya Mm-mm. ya. Nah, mau bayar ini kan berarti mahasiswa itu tinggal masuk aja ke WASE, nanti Mm-mm. pilih pembayarannya atau tagihannya, lalu masuk ke keranjang. Nah, setelah masuk ke Mm-mm. keranjang itu kan ada pilihan bank. Mm-mm. Bisa pilih bank atau e-wallet atau kris. Nah, itu nanti pilih salah satu. Setelah pilih, nanti tinggal bayaran aja. Pakai mobile banking atau pakai teller bank juga di situ bisa. Atau Oke. mungkin bisa apa namanya? Pakai kris gitu ya, e-wallet. Itu Berarti bisa. kita sudah bisa ya untuk pembayarannya semua baik maupun pembayaran secara offline tunai itu juga bisa langsung ke loket berarti ya Bisa, Mas. bisa. Oke. Nah, semisal nih ada studi kasusnya, misal saya nih mahasiswa terus habis itu eh saya pengen bayarnya itu kalau kita kan pakainya sistem SPP nih ya. Iya. SPP itu Ya. yang mana ditagihinnya setiap bulan itu akan keluar. Nah, kalau misalnya saya dikasih uang sama ibu sama bapak itu 3 bulan sekali untuk ini untuk 3 bulan ke depan SPP-nya. Itu bisa nggak sih dari sistem tagihannya 3 bulan itu langsung dikeluarin tagihannya biar saya bisa langsung bayar? Ya, bisa banget Mbak Hmm. Isma. Jadi memang kita menerapkan pembayaran Mm-mm. bisa dimanapun, kapanpun, dan jam berapapun. Kalaupun ternyata diberikan orang tua 3 bulan sekali untuk Mm-mm. pembayaran, kita bisa settingkan. Tinggal ke loket aja teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya nih saya, punya uangnya itu hanya sekarang kan namanya anak-anak muda ya, Bu, Ya, Gen Z gitulah ya mm-mm, sebutannya. mm-mm. Kita cuma punya uang itu untuk top up GoPay atau ShopeePay. Itu kira-kira bisa nggak sih, Bu, kalau pakai Bisa itu? Bisa. banget Mhm. juga. Bisa. Jadi memang kita selain internet banking, Mhm. kemudian mobile banking, kita juga bisa menggunakan e-wallet. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya punya Dana, hanya punya OVO, ShopeePay, GoPay, bisa banget untuk pembayaran biaya pendidikan di Poltek Harber. Mhm. Tapi untuk sistem bayarnya sama kalau misalnya antara yang tadi konvensional sama yang lewat online tadi?
Sama, Sama sama. juga ya Ya. berarti ya. Mm-mm. Oke, jadi teman-teman nih, teman-teman Harbers yang mau bayar lewat offline atau konvensional langsung ke loket itu juga kita bisa. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen bayarnya secara online tadi udah dijelasin sama Mas Heno dan juga Bu Dewi itu juga bisa banget gitulah ya. Termasuk juga transfer dari tadi dijelasin juga berbagai bank bisa ya. Berbagai bank bisa. Berbagai bank bisa. Iya, bisa. Terus Tapi memang untuk pembayaran mahasiswa untuk tunai hanya untuk semester 1 ya, Mbak Isma. Nanti untuk selanjutnya Oh, nanti menggunakan sistem masing-masing. oke. Jadi OASE-nya Mm-mm. digunakan internet banking, OVO, GoPay, ShopeePay itu bisa digunakan setelah semester 1 karena kalau semester 1 masih penyesuaian, Mbak Isma. Betul. Oke. Mm-mm. Berarti untuk pembayaran konvensional hanya bisa dilakukan oleh teman-teman semester 1 ya. Betul. Jadi sampai kalau nanti udah pergantian untuk ke semester selanjutnya sudah Ya, bayar by sistem Sistem. semua ya. betul. Oke, gitu ya. Jadi kesempatan bayar konvensionalnya cuma sampai semester 1, teman-teman. Jadi teman-teman yang mau ngeles minta uang tunai ke ibu bapak itu ayo kita semua by sistem dan itu semua sudah ada buktinya ya, Bu ya. Iya, Udah. jadi Mm-mm. memang untuk pembayaran kita ada surat resminya, Mm-mm. ada surat edarannya. Di OASE juga sudah ada, sudah tersedia, Mbak Isma. Oke, kalau misalnya nih dari orang tua pengen ngecek bukti pembayarannya. Nanti untuk bukti pembayarannya itu kalau misalnya kita transfer kan udah ada buktinya nih. Tapi kalau dari Betul. bukti pembayarannya sudah dibayarkan untuk ke Poltek Harbor untuk biaya SPP sekian-sekian, itu nanti buktinya masuk lewat mana, Bu? Lewat OASE juga. Lewat Sama. OASE juga. Di situ kan ada menu pembayaran, Mm-mm. ada subnya juga, sub transaksi, riwayat transaksi. Oke. Nah, nanti di situ bisa dipilih pembayaran yang kemarin dibayaran itu pembayaran apa, bisa di-download di situ. Oke, jadi itu Hmm. orang tua nggak bisa ditipu ya karena Iya. sudah ada Sekali, sudah betul ada sekali, Mbak sudah ada Isma. keterangannya, sudah ada jumlahnya Iya, berapa. Jadi iya, kalian tuh betul. udah nggak bisa tuh mintanya ternyata pembayarannya segini, mintanya lebih itu nggak bisa Iya, ya memang teman-teman. sudah Dan ada jangan, settingannya. dan sudah Jangan ya, ada iya Dek. jangan ya Dek ya, dan sudah ada edarannya tadi udah Betul. dijelaskan. Oke, terkait juga untuk tenggat pembayaran. Itu kira-kira berapa lama sih Bu untuk tenggat pembayarannya tiap tagihan? Iya, Mm-mm. jadi memang kalau pembayaran itu sudah ada di edaran masing-masing, Mbak Mm-mm. Isma, karena memang kalau pembayaran itu nggak hanya pembayaran SPP, tapi ada pembayaran kegiatan juga, contoh Mm-mm. sertifikasi. Intinya sebelum pelaksanaan sertifikasi sudah dibayarkan, begitu, Mbak Isma. Oke, sebelum masuk ke terakhir nih, mungkin dari Mas Heno atau Bu Dewi ada penambahan lagi nggak kira-kira? Tadi kan kita udah ngobrol soal sistem bayarnya, kemudian kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Poltek Harbor untuk teman-teman menyelesaikan pembayarannya. Ada lagi nggak Bu, Pak, Ya, yang ingin jadi disampaikan? untuk pembayaran mahasiswa, jadi selain Mm-mm. biayanya terjangkau juga, kita juga punya beberapa skema, Mbak Isma. Jadi pembayaran mahasiswa nggak hanya bisa 1 kali, tapi Mm-mm. mahasiswa ada 3 skema, ada pembayaran bulanan, pembayaran Mm-mm. 3 bulanan, dan pembayaran per semester. Jadi kalau Oke. misalkan kemampuan mahasiswa membayarnya bulanan, bisa membayar bulanan. Ataupun misalkan kemampuan mahasiswa kemampuan bayarnya 3 bulanan, ya bisa dipilih skema itu. Jadi ada beberapa skema yang bisa dipilih sesuai dengan kemampuan mahasiswa masing-masing. Oke, kalau itu skema dipilih di semester awal atau sebelum masuk ya? Berarti. Berarti pada saat awal semester. Oke, pada saat awal semester ya, Bu. Ya, Berarti kalau misalnya nih nanti awal semester dia milihnya itu skema pembayaran untuk dibayarkan tiap semester. ya. Tapi di tengah jalan kemudian mungkin atau merasa mungkin keberatan dari pihak orang tuanya, jadi pengennya ambil yang sebulan aja deh biar kelihatannya nggak terlalu besar. Itu bisa nggak Bu diganti di pertengahan jalan? Misalnya dia sudah di semester 3 kah atau gimana? Bisa gantinya di semester selanjutnya. Oke, berarti itu Ya, berarti itu di berlaku tiap. untuk 1 Berlaku untuk 1 semester. semester. Oke. Ya. Jadi teman-teman, misalnya kalian pengen mengganti skemanya itu bisa dilakukan di semester berikutnya ya, Ibu. Betul, betul. Oke.
Oke, nah tadi udah ngobrolin ya jelas banget penjelasan dari Bu Dewi dan juga Mas Heno terkait sistem pembayaran, sistem keuangan yang ada di Poltek Harbor, khususnya untuk bagi teman-teman mahasiswa gitulah ya. Mungkin terakhir Ibu sebelum kita closing, kan yang namanya mahasiswa ya pengen gitu rasanya bantu orang tua untuk meringankan biaya sekolahnya. Kira-kira dari kita ada nggak sih Bu untuk potongan-potongan biaya SPP dan segala macem untuk teman-teman mahasiswa maupun camaba gitu? Iya, jadi buat teman-teman camaba di Poltek Harbor itu banyak beasiswa teman-teman. Mhm. Ada beasiswa ranking, beasiswa tahfidz, beasiswa SMK Harbor, kemudian beasiswa putra daerah atau bidik misi, dan masih banyak beasiswa-beasiswa lainnya. Makanya ayo teman-teman camaba bergabung bersama kami. Kemudian buat kalian mahasiswa nih yang sudah jadi mahasiswa, jadi banyak apresiasi mahasiswa. Jadi banyak apresiasi buat kalian yang menang kejuaraan. Masih banyak dana atau uang jutaan rupiah bahkan ratusan juta buat kalian yang punya prestasi. Mmm. Ada potongan SPP dan lain-lain untuk kalian yang berprestasi. Itu ya. Nah, banyak banget nih penawarannya termasuk beasiswa dan juga Iya, prestasi-prestasi kalian itu bisa diklaim, untuk pemotongan biaya kalian sekolah. Nah, untuk betul, besarannya itu betul. kira-kira gimana, Bu? Nah, besarannya memang Mhm. tergantung dari kejuaraannya, Mbak Isma. Jadi Mhm. kalau misalkan kejuaraannya tingkat internasional akan paling tinggi. Oke, nah jadi teman-teman nih bisa nih Ya, langsung ya cepet-cepetan berprestasi untuk kalian betul, dapetin beasiswa, termasuk tadi beasiswa untuk kejuaraan ya. Apalagi betul. kalau kalian tingkatannya makin internasional itu Mm, makin besar ya Ibu betul, ya. betul. Terus nih teman-teman barangkali pengen nanya-nanya soal tadi, misalnya saya habis menang kejuaraan ini potongannya berapa, kira-kira bisa menanyakannya di mana nih Ibu? Bisa banget, Mhm, bisa langsung ke bagian kemahasiswaan bisa, mhm, bisa langsung ke loket keuangan juga bisa, atau mhm. langsung ke saya juga boleh. Oke, untuk teman-teman yang pengen langsung chat ke Bu Iya, Dewi juga bisa ataupun boleh. langsung, chat ke keuangan juga bagian Iya, loket? Mhm. jadi memang Boleh. kita punya admin loket, Mhm. nomornya juga nanti mungkin bisa disampaikan ya, Mbak Isma, Oke, gitu. itu ya. Nanti untuk admin loketnya standby-nya miminnya nih standby berapa lama nih, Bu? 5 hari. 5 hari. Oh, Sebelum berarti sebelum hari kerja aja Hari kerja teman-teman, saja, heeh. sampai Mbak jam Isma. 8. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi pengen pengen tanya-tanya langsung atau bingung soal Iya, skema pembayarannya atau mhm, ada yang pengen ditanyakan mhm, termasuk tadi teman-teman beasiswa prestasinya pengen diklaim untuk SPP sekolah atau SPP yang ada di Poltek Harbor itu juga bisa banget langsung bisa nanti menghubungi banget. heeh, nanti langsung mau Ibu Dewi, Mas Heno maupun teman-teman dari keuangan lainnya atau juga loket Poltek Harbor. Iya, Mungkin itu dulu penjelasan kita di episode kali ini bareng teman-teman dari bagian keuangan Politeknik Harapan Bersama. Jadi ketemu lagi di next Harborcast selanjutnya. Bye bye. Dah. dah. Harbor Case, expectations of many people.